mahasiswa sekalian, kita bertemu lagi untuk mata kuliah CS 402 Web Application Development, di mana pertemuan ini merupakan pertemuan ke-6 atau pertemuan terakhir sebelum kalian menghadapi UTS. Dan untuk materi UTS ini akan sampai pada pertemuan ke-6 ini, di mana pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai data bounds control, ya, mengenai data bounds control. Dan untuk materi yang akan disampaikan pada pertemuan ini, pertemuan ke-6, adalah yang pertama, represent collection using data bounds control, di mana pada materi yang pertama ini kita akan melihat bagaimana suatu items ditambahkan ke dalam controls tanpa menggunakan data binding dan dengan menggunakan data binding. Walaupun sebenarnya untuk penambahan items atau collection ke dalam controls yang tanpa menggunakan data binding, saya rasa kalian sudah memahaminya pada materi C# untuk desktop base yang ada pada pertemuan atau semester sebelumnya, ya. Kemudian yang kedua, talk to database provider in ASP.NET. Kemudian yang terakhir adalah customize data bounds control. Oke, masuk pada materi pertama, yaitu representing collection, ya, dimana kita lihat, ya, dengan dan tanpa menggunakan data bounds control. Nah, untuk yang pertama ini tanpa menggunakan data bounds control. Sebenarnya ketika kita hendak membuat situs, ya, penambahan items ke dalam kontrol itu sangatlah penting, karena pasti ketika kita hendak membuat suatu formulir saja, pasti di situ ada controls yang menyertakan items, baik itu kita menggunakan combo box kah ataukah controls lain yang di dalamnya terdapat items. Tidak berbeda jauh antara pemrograman web dengan pemrograman desktop, baik itu ASP ataupun waktu sebelumnya kita menggunakan C# pada desktop, ya. Cara penambahan items ke dalam controls itu mirip. Selama dia memiliki property items, kita dapat menuliskan coding program seperti ini, di mana di sini menyebutkan nama controls-nya, controls drop down list, dengan name-nya adalah drop down list 2. Kemudian ini menambahkan items ke dalam drop down list 2, di mana penambahan items ke dalam drop down list 2 ini diambil dari nilai i, yang merupakan proses iterasi dimulai dari angka 0 hingga i ini kurang dari jumlah taglist.count. Ini merupakan penambahan items ke dalam controls dengan menggunakan code. Kemudian mungkin kita pernah mengenal juga ketika kita hendak menambahkan list ke dalam drop down tapi menggunakan HTML. Biasanya kita akan menggunakan dua tag yang digunakan secara bersamaan. Yang pertama adalah tag select dan yang kedua adalah tag option. Biasanya kedua tag inilah yang kita tambahkan, yang kita sertakan agar item dapat dimasukkan ke dalam drop down list, tapi untuk pada HTML. Oke. Saya tidak akan terlalu membahas secara mendalam untuk representing collection without data binding, karena saya rasa mahasiswa Purwadika sudah cukup pintar, ya, untuk dapat membuat atau menambahkan item ke dalam kontrol tanpa menggunakan data binding. Namun penekanan saya adalah bagaimana kita menambahkan collection, menambahkan item-item ke dalam kontrol dengan memanfaatkan data binding. Nah, untuk dapat memanfaatkan data binding, di sini kita akan menggunakan dua properties. Yang pertama properties data source, kemudian properties yang kedua adalah properties data source ID.
Kedua properties ini akan kita bahas pada demo. Nah, untuk kontrol-kontrol pada ASP.NET ada beberapa, atau bisa kita katakan cukup banyak controls yang memanfaatkan data binding. Yang pertama adalah list control, kemudian checkbox list, kemudian radio button list, kemudian drop down list, list box, tree view, menu, grid view, data grid, repeater, form view, details view. Pada pertemuan ini kita tidak akan membahas seluruh controls yang ada pada slide ini. Kita hanya akan membahas beberapa kontrol saja dengan memanfaatkan data binding, dan kita akan mulai pada sesi demo, karena pada pertemuan ke-6 ini kita akan membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama bagian untuk teori ya, kemudian setelah teori nanti disisipkan ada bagian demo, kemudian nanti dilanjutkan teori lagi, kemudian dilanjutkan demo lagi hingga selesai. Nah, untuk demo yang pertama adalah bagaimana kita memasukkan data, memasukkan items itu ke dalam controls dengan menggunakan data binding. Oke, mari kita mulai. Oke, seperti biasa kita buka Visual Studio-nya. Seperti biasa kita run as administrator. Kemudian kita tunggu sampai IDE dari Visual Studio 2012-nya muncul. Oke, kemudian selanjutnya kita buat website baru dari file, kemudian new, kemudian pilih website. Oke, kemudian seperti biasa kita pilih ASP.NET Empty Website, kemudian kita beri nama dengan Orama Control, kemudian kita tekan tombol OK. Oke. Oke, selanjutnya kita buka Solution Explorer, kemudian klik kanan pada Orama Control, kemudian kita hendak menambahkan ASP.NET folder dengan nama upcode ya, kita buat folder upcode ASP.NET folder. Kemudian selanjutnya kita menambahkan kelas ya, kita menambahkan kelas ke dalam project, add new item. Kemudian cari kelas, kemudian beri nama kelasnya dengan nama teknologi deskriptor. Kemudian selanjutnya kita add. Maka secara otomatis
kelas ini akan berada pada ASP.NET folder di upcode folder. Oke, selanjutnya jika sudah menambahkan kelas teknologi deskriptor, maka kita akan menambahkan dua properties ke dalam kelas teknologi deskriptor, di mana yang pertama adalah teknologi name, kemudian yang kedua adalah description. Oke, kita mulai ketikkan codingnya ke dalam Visual Studio-nya. Kemudian pada konstruktor teknologi deskriptor kita tambahkan dua parameter string. String yang pertama adalah string teknologi name, kemudian yang kedua adalah string description. Kemudian selanjutnya kita buat suatu function dengan nama create technology list, di mana create technology list ini mengambil list dari teknologi deskriptor. Oke, kita ketikkan codingnya.
sehingga pada akhirnya nanti hasil code-nya akan seperti berikut. Dimana pertama kita membuat function create teknologi dengan bertipekan list yang diambil dari teknologi deskriptor. Kemudian kita mendeklarasikan variabel baru dengan nama i-teknologis. Ini juga merupakan list dari teknologi deskriptor. Kemudian membuat objek baru i-teknologis dengan tipenya adalah teknologi deskriptor, list dari teknologi deskriptor. Kemudian selanjutnya kita mengassignkan teknologi deskriptor ini diambil dari penambahan data ke dalam list teknologi deskriptor dengan nama yang pertama ASP.NET, kemudian handle HTTP request ya, dengan handle HTTP request, di mana inputan dua ini ASP.NET dan handle HTTP request merupakan parameter yang mesti kita inputkan kepada function teknologi deskriptor. Yang inputan pertama adalah str teknologi name bertipekan string, kemudian description-nya. Begitu juga ketika kita masukkan ke dalam teknologi deskriptor, maka kita harus memasukkan dua variabel. Maka di sini variabel pertama berisikan ASP.NET, kemudian variabel yang kedua berisikan handle HTTP request. ASP ini teknologinya, kemudian yang kedua ini string dari description-nya. Ini dimasukkan ke dalam teknologi deskriptor ya, ditambahkan ke dalam teknologi deskriptor. Kemudian begitu juga selanjutnya melakukan hal yang sama, menambahkan teknologi yang Windows Form, kemudian deskriptornya adalah local client UI teknologi, kemudian menambahkan lagi ado.net and link, kemudian di sini descriptionnya adalah talk to the database, kemudian selanjutnya adalah menambahkan .NET CLR, kemudian descriptionnya adalah modern runtime environment for managed code, kemudian menambahkan lagi .NET IL, kemudian menambahkan lagi WPF, kemudian menambahkan lagi teknologi Silverlight, kemudian menambahkan lagi .NET Compact Framework. Nah, ini merupakan isi yang dimasukkan ke dalam teknologi deskriptor, di mana tadi teknologi deskriptor ini menerapkan list ya. List diambil dari teknologi deskriptor. Jadi ini proses penambahan ke dalam i-teknologis ya, pada variabel yang kita buat di sini. Jadi semua isi ini akan masuk ke dalam variabel i-teknologis. Oke, silakan bisa dilihat dari awal. Jadi harusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 items yang dimasukkan ke dalam i-teknologis. Kemudian pada akhir code-nya mereturn dari i-teknologis yang sudah berisi dari teknologi-teknologi yang sudah diinput. Oke, kemudian selanjutnya kita menambahkan web form baru
ke dalam project, beri nama default saja, add, kemudian waveform, biarkan dia bernama default ASPX. Kemudian setelah kita menambahkan waveform ke dalam project, maka selanjutnya kita menambahkan 4 data bound control ke dalam default page, dimana yang akan kita tambahkan yang pertama adalah list box, kemudian drop down list, radio button list, dan checkbox list. Oke, kita tambahkan yang pertama data bound list box, kemudian drop down list, kemudian yang ketiga radio button list, kemudian yang terakhir adalah checkbox list. Oke, jika sudah, maka kita beri nama untuk setiap controls yang kita masukkan. Untuk list box sebelum kita memberi nama, kita tambahkan label dulu ya. Kita tambahkan label ke dalam waveformnya, dimana oke, selanjutnya kita set untuk formatnya menjadi absolut agar kita bisa letakkan. Kita setting secara manual, kita urutkan. Kemudian setelah kita urutkan, kita tambahkan label di setiap bawah kontrolnya. Kemudian kita set juga sama ya, menjadi absolut agar bisa kita posisikan secara bebas. Tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi sampai berjumlah 4 mengikuti jumlah kontrol yang ditambahkan ke dalam waveform. Oke, setelah itu selanjutnya kita beri nama untuk setiap label-label ini. Oke, untuk label yang pertama kita beri nama label list box selected value, list box selected value. Kemudian teksnya kita kosongkan. Kemudian label yang kedua beri nama dengan label drop down list selected value. Selected value sama, untuk teks kita kosongkan. Kemudian untuk label yang ketiga kita beri nama
label radio button selected value, kemudian untuk yang terakhir label listbox selected value, label checkbox list selected value. Kemudian setting formatnya menjadi absolute agar kita bisa letakkan secara bebas. Selanjutnya setting properties untuk setiap controls. Pada properties ada auto postback, kemudian setting menjadi true. Begitu juga pada label drop down list, pada drop down list kita setting auto postbacknya true. Kemudian radio button list auto postbacknya menjadi true. Kemudian checkbox list kita setting auto postbacknya menjadi true. Dengan kita men-set auto postback pada setiap kontrol, ini bermakna ketika kita melakukan pilihan pada items yang ada pada controls, jadi ketika kita memilih salah satu item, maka secara otomatis akan melakukan postback. Kalau kita set true, maka ketika kita pilih, contoh misalkan pada label listbox, ketika kita pilih salah satu item yang ada pada listbox, kalau kita set propertinya menjadi auto postback, maka setiap perubahan pada item yang dipilih itu akan melakukan postback. Oke, selanjutnya pada property controls, cari properti dengan nama data text field, kemudian tuliskan dengan teknologi name, kemudian data value field ini masukkan description. Artinya data text field ini merupakan isi dari kontrol, ya, isi dari kontrol. Jadi item-item apa saja yang ada pada kontrol ini diambil dari teknologi name yang telah kita buat pada teknologi description.cs. Kemudian data value field ini memberikan deskripsi atau berisikan dari deskripsi yang sudah kita buatkan pada teknologi descriptor.cs.
Oke, jika sudah mengganti kedua properti ini, properti data text field diganti menjadi teknologi name, kemudian data value field ini diganti menjadi atau dimasukkan description value-nya ke dalam properties data text field dan data value field. Setelah itu kita masuk kepada form load. Pada bagian form load kita masukkan code seperti berikut. Oke. Di sini proses untuk memasukkan data dari list yang diambil dari teknologi deskriptor, ini kemudian dimasukkan ke dalam text list. Kemudian untuk setiap kontrol di sini list box 1 data source-nya diambil dari text list, begitu juga drop down list diambil data source-nya itu dari text list. Kemudian radio button list ini data source-nya dari text list, kemudian checkbox list juga mengambil data source dari text list. Artinya keempat kontrol ini akan memiliki item yang sama satu sama lain. Dan data text field-nya mengambil dari teknologi name. Kemudian drop down list-nya juga mengikuti teknologi name. Kemudian radio button list juga mengikuti untuk data text field-nya teknologi name. Kemudian checkbox list juga akan sama disamakan teknologi name. Kemudian baru melakukan data bind. Proses data bind ini ada proses untuk merefresh, untuk memasukkan nilai yang ada pada text list kemudian dimasukkan ke dalam setiap kontrol-kontrol yang ada, baik itu list box 1, drop down list 1, radio button list 1 atau checkbox list 1. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, perhatikan, maka akan muncul setiap kontrolnya memiliki item yang sama, baik pada list box, kemudian drop down, kemudian pada radio button atau pada checkbox. Kemudian ketika kita tekan item maka dia akan melakukan postback. Kita pilih salah satu item maka dia akan melakukan postback. Ini pengaruh dari ketika kita men-setting properti auto postback pada setiap kontrol. Oke, selanjutnya kita tambahkan code. Jadi kita inginkan ketika itemnya dipilih maka value-nya itu akan masuk pada tiap label-label ini. Oke, kita masukkan codingnya.
Oke, jika sudah kita coba jalankan untuk melihat hasilnya. Kita mesti ingat tadi kita membuat ada dua bagian. Yang pertama default text, kemudian yang kedua adalah value-nya. Jadi ketika kita pilih item yang ada pada setiap kontrol, maka yang muncul pada label adalah bukan teks dari atau item yang ada pada kontrolnya, melainkan value yang ada atau dilinkkan dengan items pada kontrol. Jadi ketika kita pilih Windows Form, maka yang keluar adalah description karena kita setting value-nya adalah description. Sedangkan yang masuk ke dalam kontrol adalah teknologinya. Jadi ketika kita pilih postback, melakukan postback kemudian membaca value dari ado.net endlink, maka muncullah talk to the database. Ya, begitu juga pada .NET CLR, dia akan memunculkan hal yang sama, mengambil description dari teknologi .NET CLR. Begitu juga kalau kita lakukan pada bagian drop down list atau pada objek atau kontrol yang lain, maka berlaku hal yang sama karena kita melakukan atau menuliskan coding yang sama dengan tujuan yang sama. Oke, demo tadi menggambarkan bagaimana kita menambahkan data, menambahkan item ke dalam kontrol dengan memanfaatkan data binding. Walaupun kita tidak terkoneksi dengan database, kita menggunakan list, ya, memanfaatkan list. Namun setidaknya sudah menggambarkan bagaimana kita memasukkan item ke dalam kontrol dengan memanfaatkan data binding. Oke, selanjutnya kita masuk kepada materi connect kepada database, di mana kita sudah ketahui bersama, ya. Jadi untuk database pada teknologi .NET itu sebenarnya .NET itu memiliki library, ya, library tersendiri untuk menghubungkan database, ya. Ketika kita hendak mengakses suatu database melalui coding yang kita buat, maka secara tidak langsung itu sebenarnya kita mengakses library yang dimiliki oleh .NET, ya, di mana library tersebut diberi nama dengan ado.net, ya. Teknologi sebelum ado.net sebenarnya sudah ada sebelumnya, namun tidak bertuliskan ado.net, tetapi hanya ado saja, aktif data object, ado. Teknologi ado.net ini melanjutkan dari teknologi ado sebelumnya, ya, di mana ado itu merupakan pendekan dari aktif data object, di mana ado ini merepresentasikan dari manajemen provider untuk pengkoneksian database. Jadi dengan menggunakan ado ini bisa mengkoneksi tidak hanya pada database SQL Server saja, tetapi pada database lain kita bisa gunakan library dari ado.net itu sendiri. Untuk fungsi utamanya, ya, pada ado.net ini memusatkan kepada 3 fungsi utama. Yang pertama adalah mengkoneksikan database, ya, mengkoneksikan kepada database, kemudian membuat komen pada database. Biasanya pembuatan komen ini kita ketahui adalah menggunakan query atau SQL, Structured Query Language. Kemudian memanfaatkan dari result, memanfaatkan dari hasil query. Jadi yang pertama ini bagaimana kita membuat koneksi, membuka koneksi, menutup koneksi antara coding yang kita buat dengan database. Kemudian
setelah koneksi terbuat, maka selanjutnya komen itu dengan mengirimkan perintah ke database, baik itu berupa SQL yang kita letakkan pada kode yang ada pada program yang kita buat, ya. Kemudian hasil dari komen tersebut kita bisa manfaatkan, ya, kita dapat gunakan untuk keperluan yang kita inginkan, ya. Jadi ada 3 hal main functionnya: connecting database, membuat comment, commenting database, kemudian using the result. Oke, untuk koneksi, jadi sebenarnya teknologi ADO.NET itu memiliki 2 kelas untuk membuat koneksi, di mana kelas yang pertama itu digunakan untuk mengkoneksikan beberapa database, ya, mengkoneksikan untuk SQL Server, ya. Kemudian kelas yang lain itu digunakan untuk mengkoneksikan jenis database lainnya. Seperti kita pada melihat di gambar ini, di mana DB Provider Configuration Handler class ini mengakomodir atau menangani untuk 4 jenis DB provider. 4 jenis DB provider seperti ODBC Data Provider, OLEDB Data Provider, Oracle Client Data Provider, serta SQL Client Data Provider. 4 DB provider ini di manage atau masuk pada kelas DB Provider Configuration Handler. Adapun satu lagi untuk provider SQL Server CE Data Provider ini menggunakan SQL CE Factory sendiri, tidak masuk ke dalam kelas DB Provider Configuration Handler. Oke. Pada slide selanjutnya ini memberikan contoh provider factories, di mana tadi yang saya katakan sebelumnya untuk 4 DB provider seperti OLEDB, kemudian SQL, ya, ODBC Data Provider, OLEDB Data Provider, Oracle Client, dan SQL Client ini dihandle oleh kelas DB Provider Configuration Handler. Sedangkan untuk satu lagi provider yang terakhir, SQL Server CE Data Provider, ini masuk ke dalam factory sendiri, SQL CE Provider Factory. Nah, ini kelas, ya, 2 kelas inilah yang mengakomodir pembuatan koneksi, ya, membuat koneksi antara database dengan code yang kita buat. Ini diletakkan pada config untuk setiap web. Kemudian selanjutnya gambar ini memberikan gambaran bahwa ketika kita hendak membuat koneksi, maka kita harus meletakkan connection string, meletakkan tag connection string pada web config yang kita miliki pada aplikasi web kita. Karena setiap aplikasi web kita itu memiliki web config, ya, jadi kita setting, kita letakkan tag connection string, ya. Kemudian di sini nama dari connection stringnya, contoh di sini ASP.NET Step by Step. Kemudian dilanjutkan dengan connection stringnya itu sendiri, ya. Agak mirip dengan ketika kita membuat connection string pada aplikasi desktop, ya, sama halnya dengan web, ya, berbasis web. Cuma bedanya pada ASP kita harus meletakkan connection string pada web config-nya sebelum kita bisa menggunakan connection string itu sendiri. Oke, jika pada sebelumnya itu kaitan tentang connection, kemudian bagian yang kedua, functionality kedua dari ADO.NET adalah comment. Di sini memberikan contoh, ya, membuat comment, ya. Contoh di sini ialah menampilkan data dari .NET Reference,
di mana disortir author last name-nya adalah Smith, ya. Dari sini kita bisa menampilkan data, ya, dengan kita meletakkan code seperti contoh ini pada code aplikasi web yang kita buat, dimana di sini DB Provider Factory, kelas DB Provider Factory ini digunakan untuk mengget factory kelas atau kelas koneksi yang mau kita gunakan. Di sini contohnya menggunakan kelas atau reference system data client, sistem data SQL client. Kemudian selanjutnya di sini kita membuat database connection dengan nama DB connection, dengan nama con, ya, membuat DB connection dengan nama con, ya. Kemudian string s, ya, string s ini merupakan kita mendeklarasikan koneksi, ya, mendeklarasikan variabel untuk koneksi string, ya, yang diambil dari tadi web config. Karena tadi di web config kita memberi nama koneksinya adalah ASP.NET Step by Step, maka kita bisa lakukan hal ini, ya, configuration manager, ya, kemudian .connection string, kemudian diikuti dari nama koneksi yang tadi kita buat pada web config, kemudian .connection string. Maka selanjutnya connection string ini diisi dari variabel s, ya. Kemudian baru kita bisa membuka koneksi connection.open. Kemudian setelah itu pada proses comment kita harus mendeklarasikan variabel bertipe database comment. Kemudian dilanjutkan concrete comment, membuat comment. Kemudian kita menuliskan teksnya atau query-nya, komen apa yang mau kita buat, SQL-nya seperti apa. Nah, ini dengan mengetikkan cmd ini bertipekan db comment text, baru di sini dimasukkan query-nya. Nah, pada comment kita juga bisa menggunakan data reader, sama seperti pada desktop, ya. Pada web pun kita bisa gunakan data reader. Di sini kita menggunakan db data reader. Kemudian kita buat deklarasi reader dengan tipe db data reader. Kemudian selanjutnya comment execute reader, ini proses untuk mengeksekut dari comment text yang kita buat. Di sini comment text yang kita buat kemudian di execute, ya. Perintahnya mungkin harusnya kalian sudah pahami, karena coding ini tidak asing lagi harusnya, karena harusnya coding ini ada ketika kalian membuat aplikasi desktop waktu project pada semester sebelumnya. Oke, bagian yang ketiga pada functionality ado.net, ya, pada functionality ado.net adalah managing result, di mana pada teknologi ado.net ini mendukung dua pendekatan, di mana pendekatan yang pertama adalah kita menggunakan e-data reader interface, kemudian yang kedua kita menggunakan kelas dataset untuk memanage result hasil dari komen yang kita buat sebelumnya. Oke, untuk yang pertama adalah e-data reader. Dengan e-data reader, ya, e-data reader itu kita bisa gunakan, keuntungannya adalah jadi ketika kita hendak mau melakukan pembacaan pada data data hasil dari komen yang kita buat, ya. Jadi dengan kita menggunakan e-data reader itu berguna ketika kita hendak melakukan iterasi untuk pencarian dari hasil dari query, ya. Karena misal ketika kita hendak mencari atau proses
searching data, proses searching data, misalkan pada indeks pertama, kemudian kita mau melihat data selanjutnya, kemudian kita mau lihat lagi data selanjutnya, dan terus selanjutnya, maka kita bisa memanfaatkan e-data reader. Ya, kita bisa menggunakan e-data reader. Cuma kelemahannya ketika kita sudah meread fetch ya kepada next row-nya, mengambil nilai atau baris berikutnya, maka itu tidak bisa kembali lagi, tidak bisa previous ya, tidak bisa kita balik lagi ke row sebelumnya. Jadi hanya berlaku untuk next result saja ya. Untuk mencari result selanjutnya, maka kita bisa menggunakan next result ya, fungsi next result. Namun tidak ada fungsi untuk kembali ke result sebelumnya. Ini kelemahan yang ada pada data reader, hanya bisa melihat secara one direction, langsung pada result selanjutnya, tapi tidak bisa kembali untuk melihat result sebelumnya. Ini kekurangan dari e-data reader. Nah, jadi kalau kita mau mencari data next, kemudian di next lagi, ini cukup membantu ya, memberikan kemudahan kepada programmer untuk mengambil data hasil dari proses sebelumnya, kita membuat komen ya. Ini keenakan ya, kemudahan yang ditawarkan dari e-data reader. Kemudian yang kedua adalah dataset. Ya, jadi dataset ini merupakan kelas yang ada pada ado.net, di mana dataset ini merupakan disconnected record ya, disconnected record set class. Jadi ketika kita sudah mengambil data dari database ya, jadi ini merupakan tempat penampungan ya, tempat penampungan dari hasil yang kita buat sebelumnya ya, ditampung ke dalam dataset. Dan setelah kita menampungkan atau memasukkan data ke dalam dataset, ini data dapat kita gunakan pada dataset tersebut. Nah, dataset memang didesain untuk kebutuhan skala besar ya. Jadi ketika kita hendak membuat aplikasi skala besar ya, berskala enterprise, kita disarankan memang untuk menggunakan dataset ini, karena banyak hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan dataset ya. Nah, biasanya dataset ini dilengkapi dengan menggunakan data adapter ya. Data adapter biasanya menjadi pelengkap ketika kita hendak memanfaatkan dataset pada coding program kita. Dan dataset ini memiliki atau terdiri dari data table ya. Jadi secara secara fisiknya ya, maka isi dari dataset ini kita bisa jadikan per tabel-tabel, berisi dari data tabel ya. Harusnya ini sudah kalian pahami juga pada materi sebelumnya ya, dataset ini. Oke. Dengan adanya dataset ini ya, dan dilengkapi dengan data adapter, ini sangat memudahkan kita untuk mengambil data dengan ukuran yang cukup besar ya. Dengan ukuran yang cukup besar, kita cukup memanggil misal nama data tabel yang mau kita ambil ya. Ini bisa dilakukan pada dataset. Oke. Nah, inilah yang ditawarkan ya, keuntungan yang ditawarkan dari dataset.
Selanjutnya gambar ini merupakan contoh code penggunaan dataset. Seperti biasa, ketika kita hendak memanfaatkan dataset, kita harus membuat suatu variabel dengan tipenya adalah dataset. Kemudian bagian ini merupakan bagian untuk pembuatan koneksi hingga koneksi di open. Kemudian selanjutnya proses pembuatan komen, ya. Jadi tadi kan ada 3 fungsi utama dari ado.net. Yang pertama pembuatan koneksi hingga koneksi ini di open. Kemudian yang kedua adalah proses untuk pembuatan komen. Di sini contohnya adalah kita hendak menampilkan customer dan juga menampilkan country, ya. Jadi kalau kita bayangkan pada SQL Server akan muncul 2 tabel. Tabel yang pertama ini memunculkan seluruh data customer, kemudian tabel yang kedua ini akan memunculkan data country, ya kan. Kemudian sebelum kita memanfaatkan dataset, maka harus dilengkapi dengan menggunakan data adapter. Kita tambahkan data adapter, kita buat data adapter dengan nama variabelnya adalah adapter bertipe db data adapter, ya. Kemudian adapter ini akan mengambil komennya, itu diambil dari cmd yang merupakan db komen. Selanjutnya dataset ini akan diisi, ya, dari adapter, ya. Jadi si adapter ini akan mengisi dataset. Oke. Kemudian selanjutnya ini merupakan code untuk menampilkan isi dari setiap tabel, baik itu tabel dari customer, isi dari tabel customer, ataupun isi dari tabel country, ya. Di sini akan memunculkan nama tabelnya, ya, t.tablename, ya. Kemudian ini akan memunculkan untuk setiap baris, ya, dari dataset, ya, dari dataset untuk tiap data table, ya, data table. Kemudian selanjutnya ini proses pembuatan XML, ya, yang di generate dari dataset. Kemudian pembuatan XML skema yang di generate juga dari dataset. Oke, selanjutnya kita akan melakukan demo untuk coding programnya. Ada 5 yang akan kita demokan. Yang pertama kita akan mendemokan bagaimana menggunakan data source untuk mempopulasikan controls dengan menggunakan data reader. Kemudian kita akan lihat bagaimana penerapan pada grid view, kemudian bagaimana kita lihat penerapan pada form view. Kita lihat juga penerapannya pada detail view dan penerapannya pada data list.